Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Rintana. Dalam kesempatan ini, sebagai praktisi hipnoterapi, saya ingin berbagi tentang teknik hipnoterapi yang sangat mudah, yaitu hypnosleep. Biasanya teknik ini dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Dalam pengalaman saya sebagai praktisi hipnoterapi, ada kalanya untuk kasus-kasus tertentu itu peran orang tua sangat penting dalam menggunakan teknik ini untuk perubahan perilaku anaknya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya saya akan mencoba menerangkan secara singkat bagaimana teknik hypnosleep ini bekerja dengan baik dengan syarat-syarat tertentu tentunya. Mungkin saya coba untuk membuat 5 pertanyaan besar yang ini merupakan syarat dari sebuah keberhasilan teknik hypnosleep. Mungkin pertanyaan pertama, langsung saja mungkin, berapa usia anak yang dapat dilakukan dengan teknik hypnosleep ini? Nah, untuk teknik hypnosleep ini yang terpenting adalah klien atau anak yang mau dilakukan hypnosleep itu mengerti cara berkomunikasi, sudah bisa berkomunikasi. Nah, untuk pengalaman saya ini usia 3 tahun pun sebenarnya sudah bisa dilakukan teknik hypnosleep, tentu saja dengan gaya atau pengetahuan komunikasinya. Jadi kita harus merendahkan komunikasi kita, dan komunikasi ini dimengerti oleh anak usia 3 tahun. Dan mungkin ini biasanya dianjurkan untuk mungkin dari 3 sampai 10 atau 11 tahun lah gitu ya, ini masih bisa dilakukan gitu ya. Untuk di atas seperti itu mungkin saya sarankan dengan teknik yang lain gitu ya. Kemudian bagaimana teknik hypnosleep ini dilakukan? Nah, ini berbeda dengan teknik-teknik hipnoterapi lainnya. Hypnosleep ini alam bawah sadar. Ketika alam bawah sadarnya ini dilalui dengan natural. Kalau misalnya dengan teknik-teknik yang biasanya dilakukan, kita harus melakukan prainduksi dulu, melakukan induksi, pendalaman tren, sugesti, dan terminasi ya. Kalau di hypnosleep ini sangat mudah sekali, yaitu dilakukan ketika anak sedang tidur. Salah satunya yang paling sering dilakukan adalah ketika anak sedang tidur. Dan untuk masa-masa emas atau waktu-waktu yang sangat tepat dilakukan adalah 20 sampai 30 menit ketika anak baru mau tidur ya, atau 20-30 menit sebelum anak bangun. Jadi ini waktu-waktu emasnya gitu ya, waktu-waktu yang sangat bagusnya adalah 20 sampai 30 menit sebelum tidur, atau 20 atau 30 menit sebelum bangun. Nah, itu tekniknya itu paling tidak kita harus membuat semacam tes dahulu. Misalnya angkat tangan Anda, tangan anak Anda, dan ketika dia jatuhnya seperti benang basah,
itu ada kemungkinan anak-anak sudah masuk di alam bawah sadar. Atau tiup telinganya, terus sebut namanya, dan ketika reaksinya sedikit, itu tanda-tandanya waktunya untuk bisa dilakukan hypnosleep ya. Itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita buat ilustrasi. Nah, untuk apa sajakah? Ini pertanyaan ketiga ya, untuk apa saja kasus ini atau teknik ini bisa dilakukan. Ini macam-macam kasus ya. Misalnya untuk anak yang ya misalnya kecanduan game ya, game online atau apapun itu. Terus misalnya untuk rajin belajar, untuk misalnya fobia buah-buahan, atau misalnya fobia dengan dengan makanan tertentu, sayuran atau apapun itu ya. Terus kemudian kurang pede dan lain-lain yang bersifat psikosomatis atau bersifat yang penyakit dari pikiran dan perasaan. Nah, kemudian pertanyaan keempat adalah berapa lama dilakukan teknik hypnosleep ini? Saya menyarankan Anda sebagai orang tua melakukannya 1-2 minggu untuk membuat sugesti yang Anda tanamkan ke anak Anda itu menjadi permanen gitu ya. Karena memang ini perlu waktu yang agak lama, walaupun dalam prakteknya mungkin ada beberapa yang langsung berubah setelah dilakukan teknik hypnosleep ini. Bisa mungkin semalam dilakukan mungkin bisa berubah atau 3 hari kemudian, tapi saya sarankan 1 atau 2 minggu lah dengan ritme yang terus menerus seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan kelima, bagaimana menyusun skrip untuk hypnosleep gitu ya. Nah, ini untuk hypnosleep ini paling tidak saya menyarankan melakukan teknik skrip untuk sugestinya itu satu tema gitu ya. Misalnya rajin belajar, temanya ya urutan skripnya itu tentang belajar. Misalnya anak Anda harus rajin belajar, dengan rajin belajar menjadi pintar. Ketika menjadi pintar, Anda bisa dibanggakan orang tua, terus masa depannya cerah. Jadi tema atau membuat semacam skripnya juga harus satu turunan ya, satu tema. Ketika Anda bercampur dengan misalnya rajin belajar dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan gitu ya, kekuatan sugesti jadi berkurang. Saya menyarankan untuk membuat temanya itu, membuat sugesti atau membuat skripnya itu adalah dengan satu tema gitu ya. Dan ini Anda bisa membuat skala prioritas anak Anda yang paling urgent, yang paling prioritas itu apa. Nah, itu yang dimasukkan dalam skrip hypnosleep ini. Nah, ini saya contohkan ini sebetulnya skrip yang saya berikan kepada klien saya, dan dilakukan oleh klien saya dan alhamdulillah berhasil. Nah, ini adalah skrip tentang anak yang takut atau fobia dengan buah-buahan, sehingga sama sekali dia tidak mau makan buah-buahan. Melihat buah-buahan pun sudah ketakutan gitu ya. Dan ini lebih parahnya lagi adalah semua buah-buahan gitu. Nah, ini saya berikan
skrip yang contoh skripnya ya, contoh skripnya yang sebetulnya ini skrip yang dijalankan oleh orang tua dari anak tersebut yang berusia sebetulnya 3 tahun. Nah ini salah satu contohnya, dan ini bisa juga nanti Anda sebagai orang tua membuat skrip seperti ini dan dilakukan kepada anak Anda. Oke, sebelum melakukan teknik hypnosleep, Anda tiup telinganya sambil sebut namanya. Bila reaksinya sedikit, itu antara tidur dan tidak ya, biasanya itu tanda-tandanya. Kemudian goyangkan tangannya atau angkat tangannya, lepaskan, dan bila dia seperti benang basah jatuhnya, nah itu salah satu tanda berikutnya anak Anda sudah masuk alam bawah sadar. Nah ketika ada tanda-tanda seperti itu, Anda bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan mungkin kalau misalnya kasat mata pun anak Anda bisa dilihat dari nafasnya dari perut ya gitu. Itu ada tanda-tanda yang sedang tren sebetulnya. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah usap kepalanya, bisikan dekat telinganya, sebut nama anak Anda. Kemudian ada ucapkan, ini ayah dan bunda, atau misalnya ayah atau bundanya saja gitu. Ya bisalah itu nanti mungkin untuk yang lebih yang lebih nyaman siapa, atau misalnya gantian ayah atau bunda gitu ya. Nah, sebut nama anak Anda. Nah, mau kan jadi kuat dan hebat seperti misalnya tokoh kartunnya, tokoh superhero-nya itu adalah superhero-nya itu Spider-Man. Nah, ini disebutkan idolanya. Dia kuat karena makan buah. Kamu juga kan mau jadi kuat, tinggi, dan hebat, iya kan? Nah ketika Anda menyebutkan iya kan tersebut, lihat responnya, lihat respon anak Anda. Usahakan sampai anak Anda ada respon. Misalnya dia ngomong iya atau menganggukkan kepalanya, itu artinya ada respon komunikasinya, ada respon antara Anda dengan anak Anda. Kemudian setelah mendapatkan respon, ucapkan lagi. Mulai saat ini dan seterusnya, sebutkan nama anak Anda. Jadi suka makan buah, biar kuat seperti Spider-Man. Kalau kuat, tinggi, dan hebat, nanti bisa jagain ayah dan bunda. Nanti sebutkan nama anak Anda, juga punya adik misalnya gitu ya. Nah kalau kuat kan bisa jagain adiknya. Ngerti ya? Kalau ngerti, anggukan kepalanya atau ngomong iya. Kemudian tunggu sampai ada respon dari anak Anda. Setelah ada respon, Anda lanjutkan lagi sugesti sederhananya, karena ini untuk anak 3 tahun ya. Mulai saat ini dan seterusnya, sebutkan nama anak Anda, suka makan buah. Oke, mat bobo ya. Ayah dan bunda sayang kamu. Cium anak Anda. Itu seperti itu gambarannya. Ini sangat sederhana sekali karena memang anak untuk usia anak yang 3 tahun kita sesuaikan sangat sederhana, dan alhamdulillah ada perubahan. Itu semoga bermanfaat bagi Anda, dan bila Anda ingin menanyakan sesuatu tentang teknik hypnosleep ini, bisa menghubungi saya di 0813 1488 0472.
Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.